Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa'di masih diberi nikmat. Mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun utawi iki kono fasal suci. Ta'bire fasal wa yungkidu al wudu ma kharaja minas sabilaini. Ki menjelaskan tentang perkara-perkara yang merusak atau membatalkan wudu. Qauluhu wa yungkidu lan ngrusakake utawa batalake al wudu ing wudu. Apa ma perkara silai ma kharaja kang metu apa ma metu minas sabilaini saking dalan loro. Tapi ana pengecualian ghairal mani sakliyane mani. Perkara yang merusak atau membatalkan wudu, yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan, jalan depan maupun jalan belakang. Nah, kelamin depan atau kelamin belakang itu ketika mengeluarkan sesuatu membatalkan wudu, baik yang berupa umume, misalkan air kencing dan lain-lain, atau yang tidak biasa, misalkan keluar batu, misalkan batu akik regane mahal misalkan, itu tetap membatalkan wudu. Kecuali mani, keluar sperma atau mani itu tidak membatalkan wudu, nah, tapi mewajibkan mandi. Jadi keluarnya mani itu tidak merusak wudu, tapi tapi mewajibkan mandi. Mewajibkan mandi tapi tidak merusak wudu, itu keluarnya mani. Qalu huwa masuku bulil adami lan demek kubule anak Adam au halqati duburihi utawa bunder-bunderane dubure anak Adam bibat nil kafi kelawan batine epek-epek. Oleh demek mau masu bilah ilin kelawan tanpa aling-aling. Artinya ngeten, ketika seseorang itu memegang kelamin depan atau lubang kelamin belakang, itu bisa membatalkan wudu dengan catatan memegangnya itu dengan batnul kafi, telapak tangan sing putih lho, sing batin, bukan sing dohir, sing batin. Itu bisa membatalkan wudu. Dan kulit tanpa adanya hail atau aling-aling. Jadi misalkan tangannya dibungkus dengan kaos tangan atau dengan plastik kresek, misalkan kresek Alfamart itu mau. Nah, itu memegang kelamin depan atau kelamin belakang itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tanpa aling-aling, tanpa penghalang, langsung kulit tangan bagian telapak tangan memegang kelamin depan atau belakang, itu bisa membatalkan wudu. Mau kelaminnya sendiri atau kelamin orang lain, itu membatalkan wudu. Qalu huwa lam subasyaratil ajnabiyati lan demek kulite wadon liya. Oleh demek mau ma'a kibarihi ing dalem sartane gedene wong. Sing selanjutnya yang membatalkan wudu adalah ketika bersentuhan. Nah, iki demekan, lamsuku demekan, kulite laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, itu bisa membatalkan wudu dengan catatan sudah besar ini piye? Ada yang mengatakan di situ batasan yang membatalkan wudu itu ketika sudah mensyahwati. Ada yang membatasi dengan umur, nah, ada yang seperti itu. Jadi ada yang membatasi dengan umur, beda ulama. Ada ulama yang membatasi dengan umur. Orang yang membatalkan wudu umurnya 7 tahun. Ada yang membatasi dengan 6 tahun. Ada yang membatasi dengan sekiranya orang ini bisa mensyahwati. Nah, itu sudah membatalkan wudu. Jadi laki-laki dan perempuan demekan kulit yang statusnya itu tanpa adanya penghalang, kulit langsung kulit, itu membatalkan wudu. Tapi bukan mahram. Nek mahram bagaimana? Tidak batal. Mahram ku orang yang haram dinikah. Contohnya ibuke, adike wedok,
adik perempuan ki mau, anake perempuan, putune atau cucune perempuan, itu tidak membatalkan wudu. Ya, jadi ajnabiyah itu bukan mahram, termasuk yang membatalkan wudu adalah istri. Istri termasuk ajnabiyah. Bukan mahram. Nek mahram itu orang yang haram dinikah, sedangkan istri itu sampean nikahi, makanya bisa membatalkan wudu. Jadi nek setelah sholat, nek misalkan sampean salaman dengan istri, itu membatalkan wudu. Lah supaya nek gak batal piye? Yo tangane ditutupi sarung lah misalkan, atau ditutupi dengan kaos tangan atau pakaian apalah, sing penting nek kulit tidak bersentuhan dengan kulit istri maka tidak batal wudune. Iku catatannya di situ mau. Jadi nek kepengen gak batal, solusine kulit jangan sampai bersentuhan dengan kulit perempuan ajnabiyah mau. Ditutupi mau, misalkan pengen salaman mau. Qalu wa zawal akli, lan ilangi akal. Hilang akalnya itu bisa membatalkan wudu. Tapi ya ada pengecualian. La nauma qaidin, ora kok turune wong kang lungguh, mumaginen kang netepake sapa qaid mak ada tahu ing pelungguhane qaid. Nah, dadi mak adahu iku dadi maf'ul bae dari lafaz mumagin. Mumagin adalah isim fa'il yang mana bisa beramal seperti fiilnya, punya maf'ul bih. Mau aslinya seperti itu. Mak ada tahu ing pelungguhane qaid. Mau. Jadi hilang akal itu bisa menyebabkan seseorang batal wudune. Hilang akal ono kalane dengan gila, ono kalane dengan ayan. Nah, tapi ada yang tidak membatalkan, yaitu tidurnya orang yang tempat duduknya menetap. Jadi bokongnya itu rapet, lungguhe duduknya itu bokongnya rapet ke tempat duduk. Itu tidak membatalkan, meskipun dia tidur, wudu tetap tidak batal. Tapi kok sampai bokongnya itu terbuka, duduknya tidak rapat alias terbuka, maka wudune posisi tidur yang demikian bisa batal wudune. Nah, jadi zawalul akli, hilang akalnya itu memang macam-macam. Ono kalane gila, ya bisa masuk, atau ayan, penyakit ayan, atau misalkan dioperasi, mau dioperasi terus dikasih bius misalkan. Nah, tidak sadarkan diri itu juga termasuk mau. Atau dihipnotis. Nah, dihipnotis hilang akalnya nggak sadar, maka statusnya bisa zawalul akli, membatalkan yang namanya wudu. Nah, ini perkara-perkara yang membatalkan wudu. Jadi ketika ada pada seseorang maka wudunya tidak sah. Nek wudunya tidak sah, ya wudu lagi baru melakukan sholat mau.